Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Zahra dari SMA Negeri 1 Tunjungan akan menyampaikan presentasi hasil esai saya yang berjudul Zizerdas sebagai program untuk meningkatkan kompetensi siswa SMA berbasis digital menuju industri 5.0. Lalu, apa yang akan kita diskusikan pada hari ini? Yakni yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pada pendahuluan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah quotes, yakni generasi yang akan datang akan sulit untuk percaya bahwa sesuatu yang luar biasa pernah ada dalam darah daging dan berjalan di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan laju teknologi pada masa depan akan lebih pesat. Dan ini sangat vital hubungannya dengan peran generasi Z dalam menghadapi industri 5.0. Lalu apa peran generasi Z dalam menghadapi industri 5.0? Namun di sini kita akan mengetahui dulu, apa sih industri 5.0? Industri 5.0 diperkenalkan pertama kali oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019. Industri 5.0 digagas sebagai solusi dan respon terhadap revolusi industri 4.0. Industri 5.0 ini mencakup integrasi dua komponen antara dunia nyata dan dunia maya untuk mendukung pembangunan ekonomi yang seimbang dan mengurangi masalah ekonomi. Setelah mengetahui pengertian dari industri 5.0, tentunya hal ini sangat vital hubungannya dengan generasi Z. Lalu apa itu generasi Z? Generasi Z adalah orang-orang yang lahir tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Generasi ini identik dengan rasa ingin tahu yang besar. Oleh karena itu, mereka cenderung berselancar untuk mengakses berbagai informasi tanpa mengenal batas. Mereka mengumpulkan jutaan informasi di otak dan kemudian memasukkannya ke dalam bentuk interaktif untuk bertukar informasi dan berdiskusi. Ini bisa membuat mereka terluka secara psikologis. Ini tentunya dalam mayoritas generasi Z ini sulit untuk memanfaatkan media sosial sebagai penunjang dalam proses belajar mereka. Melihat permasalahan tersebut, terbentuklah sebuah ide berupa solusi dan model kreatif untuk meningkatkan keefektifan belajar dan meningkatkan kompetensi siswa, yaitu program Zizerdas. Zizerdas adalah program yang dijelaskan secara rinci dengan definisi program, mekanisme program, dan hasil yang diharapkan. Apa itu Zizerdas? Zizerdas adalah suatu program inovasi yang digagas dengan memodifikasi sistem pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT, di mana inovasi dan modifikasi yang dimaksud adalah dengan cara menambahkan sistem kelas tambahan online yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran yang mereka butuhkan untuk dipelajari. Program ini ditujukan khusus kepada siswa SMA karena sebagian besar generasi Z berada pada usia sekolah. Cerdas ini merupakan bentuk adaptasi terhadap pandemi corona yang telah melanda Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020. Dan mekanisme kerja pertama untuk mewujudkan program cerdas ini adalah yang pertama, pemilihan dan penentuan guru pada kelas tambahan online. Dalam hal ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni memilih dan menentukan guru pada 6 mata pelajaran wajib, serta memilih dan menentukan guru pada mata pelajaran hasil suara terbanyak dari siswa. 6 mata pelajaran yang dimaksud adalah bahasa Indonesia, matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris dan biologi untuk jurusan IPA, dan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, sosiologi, dan ekonomi untuk jurusan IPS. Lalu, mekanisme yang kedua adalah penyusunan kurikulum pembelajaran pada kelas tambahan online, di mana dalam menyusun kurikulum ini terdapat 5 proses yang harus dijalani, yakni yang pertama adalah membuat tujuan dari penyusunan kurikulum, yang kedua menentukan lini masa waktunya, yang ketiga menentukan judul yang tepat, yang keempat menyesuaikan materi dengan masanya, dan yang terakhir ada menyiapkan rencana penilaian. Lalu step yang ketiga adalah sosialisasi dan penyerahan angket kepada siswa. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman dan gambaran kelas tambahan online yang akan mereka jalani. Sosialisasi ini disampaikan dalam bentuk virtual meet melalui media Zoom dan YouTube, sehingga dapat menjangkau siswa secara keseluruhan. Dalam menyampaikan sosialisasi, wajib menggunakan PowerPoint agar siswa dapat memahami poin-poin penting yang disampaikan. Selanjutnya, penyerahan angket kepada siswa. Angket dibuat dalam bentuk formulir online yang isi utamanya adalah mata pelajaran yang dibutuhkan untuk dipelajari dan media online yang dibutuhkan serta waktu pelaksanaan.
Lalu langkah yang keempat adalah penentuan jadwal kelas tambahan online. Dalam menentukan jadwal, harus disesuaikan dengan hasil akhir dari angkat yang telah diisi oleh siswa sebelumnya. Jadwal yang dapat disusun ini dapat dibentuk melalui tabel sehingga memudahkan siswa untuk memahami. Setelah penyusunan jadwal selesai, jadwal dapat disebarluaskan melalui wali kelas. Dan tentunya wali kelas juga harus memastikan bahwa jadwal yang dikirim harus benar-benar rata terhadap siswanya. Lalu, langkah yang kelima adalah pelaksanaan kelas tambahan online. Dalam pelaksanaan kelas ini, guru harus benar-benar memastikan bahwa siswa yang dibimbing harus benar-benar menyediakan formulir absensi pada akhir kelas. Selain itu, guru harus mencoba untuk dapat berinteraksi aktif dengan siswa, sehingga antara guru dan siswa dapat terjadi kesinambungan dalam memberikan serta menerima materi pembelajaran. Lalu, langkah yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan untuk menilai dan meninjau ulang akan apa yang telah dilakukan selama kelas tambahan berlangsung. Evaluasi dilakukan dalam 3 bentuk, yakni evaluasi terhadap guru, evaluasi terhadap siswa, dan evaluasi terhadap metode yang digunakan. Evaluasi terhadap guru dapat dilakukan dengan saling menilai antar guru yang satu dengan guru yang lainnya. Lalu evaluasi terhadap siswa dapat dilakukan dengan membagikan formulir online berjudul evaluasi kelas tambahan yang di dalamnya berisi bagian penting, yaitu kesan dan pesan, saran, serta masukan. Dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap metode yang digunakan, di mana ini adalah menilai atau melihat ulang apakah metode yang digunakan benar-benar efektif untuk dilakukan dan mampu meningkatkan kompetensi siswa atau sebaliknya. Setelah melihat dari mekanisme kerja dari program cerdas tersebut yang sangat efektif untuk dilakukan, maka hasil yang akan kita dapatkan adalah program cerdas ini diharapkan mempunyai prospek baik di kalangan siswa SMA. Karena kita tahu mereka adalah generasi penerus bangsa Indonesia, yang berarti siswa adalah salah satu aset terpenting dalam sebuah negara. Indonesia juga membutuhkan generasi penerus yang memiliki kompetensi yang dapat bersaing di dunia luar, serta kualitas pemahaman dan pengimplementasian teknologi yang baik layaknya negara maju seperti Jepang. Dari hasil mekanisme dan definisi dari program cerdas ini, kita dapat menyimpulkan bahwa cerdas ini diharapkan dapat menyelesaikan 3 masalah kompleks siswa ketika menuju industri 5.0, yakni yang pertama adalah meningkatkan kemampuan analytical thinking dan meningkatkan keterampilan digital. Kedua, meningkatkan keefektifan proses pembelajaran siswa di era pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi siswa. Saran yang dikhususkan kepada pihak SMA adalah diperlukan kajian ulang terkait program yang selama ini dibuat dalam mempersiapkan generasi Z menuju industri 5.0. Dibutuhkan program yang benar-benar kreatif dan menarik perhatian siswa SMA untuk belajar dan terus belajar mempersiapkan diri menuju industri 5.0. Pada closing statement kali ini, saya akan menyampaikan sebuah quotes. Generasi Z ibarat raja, garda terdepan sebuah negara. Zakia Azhara 2022. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.